Saudara, Rut ya, di antara banyak orang yang melahirkan, lalu anak perempuan yang lahir, mereka minta nama kepada saya, maka paling banyak nama anak perempuan yang saya diminta namanya, maka saya beri nama Rut. Saya sangat kagum pada Rut. Ya, pribadi ini sangat luar biasa. Nah, dia bukan orang Israel. Tapi Tuhan sedot dia, Tuhan hisap dia, dimasukkan untuk menjadi salah satu nenek moyang dari Tuhan Yesus. Rut, kisahnya luar biasa. Nah, jelas di sesi ini tidak mungkin kita akan membaca semuanya 4 pasal kitab Rut. Nah, nanti bagi saudara yang belum pernah membaca semuanya, saudara bisa baca nanti setelah kita belajar. Kisahnya luar biasa. Bahkan di antara tokoh-tokoh perempuan di Alkitab yang saya sering khotbahkan, lebih banyak khotbahkan juga adalah Rut. Karena memang Rut ini pribadi yang sangat spesial di mata Tuhan. Bersama Rut, dia punya saudara ipar. Lebih baik saya baca dulu backgroundnya ya. Dengan cepat, Rut pasal yang pertama. Rut pasal pertama mulai ayat yang pertama. Ya. Rut pertama ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya laki-laki Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata. Jadi satu kampung, satu keturunan dengan Raja Daud. Ya, nanti kita akan lihat. Dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudara, saya percaya semua kita pernah mengalami sebuah keadaan kelaparan. Ya, semuanya kita pernah mengalami kelaparan. Nah, kelaparannya bisa macam-macam. Ya, oke. Kenapa Yani dicangkokkan itu maksudnya apa Yan? Yang dari Sydney ada yang komen. Nah saudara, apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, lebih-lebih yang tidak enak, ya, yang tidak enak. Belajarlah betul-betul untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Betul-betul bergantung mengandalkan Tuhan. Jangan coba-coba pakai kekuatan sendiri. Jangan. Nah, mereka pakai kekuatan sendiri. Lalu mereka mencari. Akhirnya dengar berita di tanah Moab. Ada makanan. Nah, pergilah mereka ke sana. Terus ayat 3. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama, makasih Yani, dicangkokkan ya, karena Rut bukan orang Yahudi, betul, dicangkokkan, dihisap, disedot masuk, oke? Karena Rut bukan orang Yahudi. Nah, maaf. Yang pertama, menantu pertamanya Naomi itu Orpa. Menantu yang kedua namanya Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Aduh, masalah datang lagi yang berikut. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga tinggallah 3 perempuan itu. Naomi, Orpa,
dan Rut, ya. Nah, ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Jadi Naomi mau pulang dan pulang ke daerah dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara, ini luar biasa. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Sudah ini perjalanan ke sana. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Yahweh kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu. Maksudnya anak-anak Naomi, suami-suami mereka. Dan yang telah kau tunjukkan kepadaku juga. Kiranya atas karunia Yahweh kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Jadi maksudnya mama mertua ini supaya kamu ketemu suami yang lain. Karena suami pertamamu anakku sudah mati. Saya ulangi lagi ayat 9. Kiranya atas karunia Yahweh kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis. Antar menantu ini menangis dengan suara keras. Dan berkata kepada mama mertuanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Wajar bukan? Mama mertua berkata ini, dia juga sudah janda. Nah, pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki yang gak lucu, masakan kamu menanti mereka sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Yahweh teracung terhadap aku. Masih ingat? Kenapa Naomi berkata seperti ini? Karena waktu mereka mengalami kelaparan, kepala keluarga yaitu Elimelek tidak berunding dengan Yahweh Tuhannya, tidak berdiskusi mau bagaimana nanti ini. Tiba-tiba mereka memutuskan, ayo kita cari tempat lain. Maka itu saudara, ini pelajaran penting. Sesulit apa hidup kita, sesusah apa hidup kita, ingat, tetap libatkan Tuhan. Dia yang paling tahu. Dia yang paling tahu. Mungkin ada yang berkata begini, ya kalau Elimelek tidak ke sana, terus gimana? Rut. Lalu gimana? Akan lahir Isai. Misalnya begitu. Nah saudara, jangan ngajari Tuhan. Tuhan punya cara yang kita nggak bisa mengerti. Jadi poinnya kita sedang membahas apa yang Naomi katakan ini. Karena ketidaktaatan mereka. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada yang kamu alami? Wajar logika Naomi. Karena Naomi sudah tua. Orpa dan Rut masih muda. Artinya bisa menikah lagi. Hidupku sudah pahit. Suami mati. 2 anak yang ada mati juga. Pahit. Itu dia. Sebab tangan Yahweh teracung terhadap aku.
Kemarin malam ya yang dari Balikpapan diskusi dengan saya. Nah, ada satu pertanyaan begini. Kira-kira bagaimana kalau suatu saat saya mengambil keputusan yang salah? Nah, saya harap yang dari Balikpapan masih ingat. Begini yang saya alami, khususnya lewat peristiwa Naomi ini. Kalau suatu saat kita mengambil keputusan yang salah dan kita tidak tahu bahwa keputusan itu salah. Nggak tahu loh ya. Nah, Papa tahu bahwa kita mengambil keputusan yang salah, tapi kita tidak tahu. Nah, ini yang kita pelajari. Papa di surga pasti akan menuntun kita ke arah yang Papa mau. Tapi yang akan jadi masalah berat, kalau kita ambil keputusan itu salah dan kita tahu bahwa itu salah. Keputusan kita ambil, kita tahu bahwa itu salah. Saudara, jangan coba menyalahkan Tuhan kalau akibatnya fatal di hidup ini. Tapi toh tetap Tuhan sebagai Papa tetap bertanggung jawab. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini penting sekali. Saudara, inilah konsep yang kita harus miliki dalam hidup kita. Saya ulangi lagi sebentar. Jadi kalau suatu saat kita terjepit, ada masalah yang berat. Seperti keluarga Elimelek ini mengalami kelaparan besar di tanah Yehuda. Lalu mereka memutuskan untuk cari tempat yang lebih enak. Mereka lari ke Moab. Akhirnya rasa pahit yang dialami Naomi. Tuhan mengampuni. Oke ya. Jadi ini pelajaran yang luar biasa. Iya, ayat 14. Menangis pula mereka, Orpa dan Rut, dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut pada Naomi. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Nah, saudara, saya terharu betul kalau tiap kali saya membaca isi hati Rut ini. Sangat luar biasa. Di bagian ini saya terharu. Nah, ini salah satu alasan utama. Ya, saya pakai istilah saudara kita Yani dari Sydney. Tuhan mencangkokkan Rut masuk ke dalam keturunan Abraham. Gara-gara ini loh. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Saya stop dulu. Maaf, ini cuma logika. Ya. Tapi saya percaya ada kok orang yang punya logika seperti ini pasti ada. Maaf. Kira-kira kalau Naomi itu mertua kaya raya. Maaf ya. Muncul hadir, puji Tuhan Yuli. Ngerti nggak maksud saya? Kalau Naomi itu mertua kaya raya. Rugi Orpa nggak ikut. Betul? Nah, Rut kan tahu Naomi ini pahit, miskin, nggak punya apa-apa. Maka itu saudara, ketaatan dan kesetiaan. Saya ulangi lagi, ketaatan dan kesetiaan. Itu kesukaan Tuhan. Saya ulangi, ketaatan dan kesetiaan. Itu yang disukai oleh Bapa di surga.
Nah, Rut ini dua-duanya ada. Taat dan setia. Hebat sekali. Nah, kalau dipikir, ngapain ngikuti? Maaf, mertua sudah nggak punya apa-apa. Nah, kalau tiba-tiba, maaf, dia meninggal. Gimana ini? Ini ya. Nah, nggak tahu Rut ini ngelihat apa. Lihat kata-kata iman berikutnya. Ini yang saya betul-betul kagum. Rut ini luar biasa. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Nah, meningkat ini yang Tuhan hargai. Bangsamulah bangsaku. Yang kau sembah Tuhanmu, itu juga Tuhanku. Nah, ini hebat. Moab itu keturunan Esau. Ya, dari Edom. Bukan percaya Tuhan. Tiba-tiba Rut mengagetkan Naomi. Hah? Kalau sampai bangsamu, bangsaku, oke. Di mana engkau bermalam, aku bermalam. Tapi kalau sampai Tuhanmu, mama mertua, itu jadi Tuhanku. Berarti Rut mengalami pertobatan yang luar biasa. Di sini Tuhan memperhitungkan. Maka itu catat, taat dan setia. Itu dua sikap yang Papa di surga sangat suka. Hebat sekali. Oke. Ayat 18. Oh maaf. Oh belum selesai. Ayat 17. Belum selesai. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Woi, hebat sekali. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Yahweh menghukum aku. Berani. Rut pasang badan, istilah sekarang. Rut pasang badan. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Yahweh menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, semua kita pasti sering dengar janji seperti ini. Yaitu janji orang menikah. Nah ini yang luar biasa. Di kitab Maleakhi itu baru ada janji seperti ini soal pernikahan. Tapi ini di zaman Rut yang masih jauh. Daud saja belum ada. Kok bisa Rut punya kesetiaan, punya ketaatan kepada mertuanya yang secara materi nggak punya apa-apa. Saudara, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Betul ya, Ti? Ketaatan dan kesetiaan sangat disukai Bapa di surga. Adakah sikap ini di hidup kita? Enggak melihat apa-apa secara duniawi materi. Tidak. Woi hamba Tuhan dari Medan. Pak Pendeta Utajulu. Senang nak Papa kamu gabung. Sudah lama enggak ketemu ya. Saudara lihat ini. Luar biasa. Sehingga Rut berani berjanji. Jadi saya nggak tahu panggilannya apa masa itu. Kalau sekarang anak mantu dengan mama mertua, udahlah aku ikut pokoknya. Walaupun kau nggak punya apa-apa. Kecuali maut yang bisa memisahkan aku dengan mama. Adakah kesetiaan kita seperti itu kepada Tuhan? Ayat 18. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia. Akhirnya Naomi kehabisan kata-kata.
Berhentilah Naomi berkata-kata kepada Rut. Ya sudah, maksa, ngotot. Saudara, kita semua percaya saat itu pun Rut gak melihat apa-apa sama sekali. Kecuali seorang ibu yang sudah tua. Saya ulangi. Rut tidak melihat apa-apa. Karena Rut tahu. Mertuanya ini kalau balik lagi ke kampung halamannya gak ada tanah. Kasih tanpa syarat. Betul, Den. Lalu apa yang Rut lihat? Sehingga mau ikut pada mertua yang sudah tua gak punya apa-apa. Saudara, tidak ada penjelasan di 4 pasal kitab Rut ini. Kenapa Rut mau ikut? Kalau Rut melihat sesuatu luar biasa. Kalau sekarang, ya kita tahu. Karena lahirlah opa buyutnya Daud dari Rut ini nanti. Nah, dari situ keselamatan. Maka itu nama Rut ini luar biasa. Nah, di antara 2 wanita perempuan dalam silsilah Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di Matius 1. Ada 2 perempuan yang bukan orang Yahudi. 1 Rahab di zaman Yosua. Itu pelacur. Yang kedua Rut ini yang dimasukkan. Ayat 19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Maaf. Biasa bukan? Ibu-ibu, perempuan-perempuan. Wuh, ya itu Naomi. Ingat tuh, tadi dikatakan 10 tahun, mungkin lebih. Apalagi zaman dulu gak ada pos, gak ada WhatsApp, gak ada sosial media. Jadi mereka gak tahu kabarnya bagaimana. Perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Mereka pasti masih kenal tetangganya, saudaranya, kerabatnya. Apalagi zaman itu orang penduduk belum sebanyak sekarang. Jadi ketika Naomi masuk kembali ke kampung halamannya. Wih, ribut perempuan-perempuan itu. Luar biasa. Jangan tersinggung ya para perempuan. Yang nulis bukan saya kok ini. Maaf, intermezzo saja. Tetapi ia berkata kepada mereka. Naomi bilang kepada semua sahabat-sahabat lama. Kerabat-kerabat lama. Yang sudah lebih dari 10 tahun gak ketemu. Janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Nggak pakai halu ya, Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Aduh. Karena apa? Yaitu punya suami yang tidak berjalan mengikuti Tuhan. Pahit hidupnya. Tolong dicatat. Siapapun. Marah artinya pahit betul ya nih. Ingat, siapapun yang berani meninggalkan Yahweh Tuhan. Hidupnya pasti pahit. Maka itu saudara, ayo. Kesetiaan dan ketaatan itu luar biasa. Ada komen dari Florida. Rut dan Orpa. Makasih Philip, saya akan baca ya. Ini komen. Rut dan Orpa, 2 wanita Moab penyembah berhala yang mendapat kesempatan mengenal Bapa Yahweh. Rut bertahan dengan Naomi mengikuti dan menyembah Bapa Yahweh dan menjadi nenek Daud dan Yesus. Orpa kembali kepada Tuhan bangsanya dan menjadi nenek Goliat. Oh, baru tahu juga. Musuh bangsa Israel yang dibantai Daud. 2 keputusan berbeda menghasilkan keturunan rohani berbeda.
pelajaran penting. Terima kasih Philip. Anak-anak muda, dengar ini. Ayah, ibu, papa, mama, mari kita ingatkan anak-anak kita untuk tidak salah menikah. Ini luar biasa. Hebat sekali. Ya. Ceki, Dedi lupa, tolong kontak Roland dengan Siana supaya mereka ikut belajar ini. Oh, ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke ya, lanjut. Pembacaannya lanjut. Luar biasa. Maka itu saudara, jangan coba-coba meninggalkan Tuhan. Pahit nanti, pahit. Ngeri sekali. Aduh, ini saya kalau baca 21. Betapa apa yang ngenesnya, tahu ya. Ngenes itu bahasa Jawa, Indonesianya apa ya. Betapa sedihnya kalau saya membaca ayat 21 Rut pertama ini. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Yahweh memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Yahweh telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, saya belajar lewat ayat 21. Inilah pertobatan Naomi. Ini pertobatan Naomi. Saya ulangi lagi. Ini pertobatan Naomi. Kalau ada di antara kita yang hari-hari ini, maaf, masih dalam rasa pahit akibat meninggalkan Tuhan, lakukan pertobatan Naomi ini. Maka Tuhan akan pulihkan kita semua. Saya ulangi, kalau kita sedang merasa pahit karena kita meninggalkan Tuhan, ayo kita ngalami pertobatan seperti Naomi ini. Saudara, dalam pertobatan Naomi itu pemulihan itu terjadi. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jelai itu kalau dalam bahasa Jawa juawut. Bahasa Indonesia apa ya? Juawut tahu ya? Yang kecil-kecil. Itu. Nah. Terus. Pasal 2 ayat 1. Nah, ini mulai. Skenario kerajaan surga. Saudara kenal istilah skenario? Sutradara menggubah sebuah kisah atau cerita dijadikan buku, film atau apa saja, itu skenario. Di sini skenario surga mulai berlaku. 1, karena kesetiaan dan ketaatan Naomi, Rut. 2, karena pertobatan Naomi. Surga mulai buat alur cerita baru. Luar biasa. Naomi itu ayat 1 ya. Rut 2. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, dari suaminya. Namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Nah saudara, sampai hari ini saya belum bertemu rahasia
iman Rut. Dalam hukum Musa, saudara nanti cari di kitab Keluaran dan kitab Imamat. Ada hukum Taurat yang mengajarkan begini. Hai orang-orang kaya, pada masa kamu panen gandum, jelai, ya, panen buah apa saja, tanaman apa saja, khususnya jelai dan gandum, kalau istilah kita padi. Beritahu para pegawaimu. Nah, zaman sekarang beda. Saya dulu waktu masih kecil di desa, orang Jawa, saya nggak tahu ini Palembang, Maluku, yang punya tanah orang Toraja, ya, orang Batak, apa namanya? Ada namanya aniani, ya. Aniani itu dipegang dengan jari begini, terus ada pisau tipis seperti silet. Nah, orang-orang dulu biasanya wanita yang panen pagi pakai aniani itu. Jadi tangannya begini, saudara. Itu motong, keras-keras begitu. Nah, setelah tangan kanan ini penuh dengan hasil panen itu, dipindahkan ke tangan kiri, pegang. Ya, ini ada pertanyaan, saya baca dulu ya. Bagaimana kalau orang Kristen yang tidak begitu mengerti firman dan meninggalkan Tuhan, apakah mereka juga akan merasakan hidup yang pahit itu? Kita mungkin tahu ada beberapa yang sudah kita sering lihat hari-hari ini. Bagaimana? Nah, saudara, ini nggak berlaku untuk orang Kristen saja. Semua manusia di dunia yang meninggalkan Tuhan pasti pahit hidupnya. Saudara, Jokowi bukan orang Kristen. Tetapi kalau saya melihat sejak awal dia jadi presiden, dia adalah orang yang percaya Tuhan. Nah, jangan berkatakan Tuhannya beda, jangan. Tuhan yang dipercaya semua orang kalau satu, pencipta alam semesta. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi nggak cuma yang Kristen yang meninggalkan Tuhan akan pahit, semua orang. Lihat Nebukadnezar, raja sombong. Menghina Tuhan. Pahit hidupnya. Jelas ya, jadi semua orang. Jadi nggak cuma untuk orang Kristen. Oke, saya kembali. Nah, dalam hukum Musa, pegawai-pegawai orang kaya yang sedang panen, itu kalau megang hasil panen di tangannya, nggak boleh digenggam kuat-kuat. Nggak boleh. Ya, tolong bantu saya nanti cari di kitab apa Keluaran atau Imamat, saya lupa hukum Musa begitu. Nah, supaya apa? Supaya sengaja ada yang lepas jatuh hasil panen itu. Ya. Nah, saudara, hukum Tuhan lewat Musa berkata, lalu jatuh itu untuk siapa? Aduh, luar biasa. Orang-orang miskin boleh berbaris di belakang mereka semua untuk ambil yang sengaja jatuh dari para pemanen yang nggak boleh pegang kuat-kuat itu. Saya terharu. Satu, Ruth belum tahu hukum itu. Mungkin Naomi pernah cerita, saya tidak tahu juga. Tapi yang luar biasa, Ruth tahu hukum itu. Nah, yang kedua ini yang saya kagum pada Ruth. Maka itu kalau ada yang melahirkan anak perempuan bingung cari nama, pakai nama Ruth. Ini nama yang indah sekali. Saudara lihat. Waktu Ruth berkata begitu kepada mertuanya. Nah, saya kalau pakai bahasa Indonesia pemulung itu kurang tajam. Dalam bahasa Jawa ada istilah leles. Leles. Kalau sekarang di Indonesia kan pemulung. Sebetulnya lebih rendah dari pemulung.
Jadi Ruth ini menantu yang luar biasa. Tidak malu jadi pengemis leles. Ambil sisa-sisa remah-remah. Masih ingat perempuan Sirofenisia yang bertemu Tuhan Yesus? Anjing gak boleh makan roti dari tuannya. Tapi perempuan itu berkata, betul. Tapi anjing pun bisa makan remah-remah. Tahu kata remah? Anak kecil kalau makan kan ada yang jatuh. Anjing bisa makan itu. Nah, kalau saya pakai bahasa remah-remah sulit dimengerti karena itu bahasa Melayu. Tapi bahasa Jawa bilang leles. Luar biasa. Ini ada yang komen sebentar. Saya baca. Cukup bagus komen ini. Naomi pergi dengan tangan penuh. Berarti waktu pergi dia tidak meninggalkan utang atau masalah. Saat pulang dia tetap pede. Pulang membawa orang dimenangkan yang menjadi percaya penuh dengan Tuhan. Oke, ini komennya. Ini yang Tuhan hargai. Mungkin berkata gini, mah kita nggak punya apa-apa untuk dimakan. Tapi itu loh ada Boas. Itu kan masih keluarga. Dengan papanya Elimelek, dengan papanya Mahlon atau Kilion, saya lupa. Kilion. Boleh nggak aku ikut ambil padi yang jelai yang jatuh itu? Waduh, luar biasa. Bahasa Jawa panggresek gitu ya. Saudara, inilah Ruth yang luar biasa. Nah, ternyata yang memperhitungkan sikap Ruth ini enggak cuma Naomi, tapi Tuhan juga memperhitungkan. Saya ulangi lagi tentang kesetiaan dan ketaatannya itu loh. Dan tentang kasihnya kepada mama mertuanya yang enggak punya apa-apa. Jadi kan Ruthnya usul, "Ma, boleh enggak aku pergi ke ladang tempat Boas untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku?" Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyapit-penyapit, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan juga kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu. Nah, ketahuan ada perempuan asing. Maka itu Boas tanya, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata," Ruth berkata, "Ya, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit." Begitulah Tuhan, ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Seketika pun ia tidak berhenti. Hal yang ketiga yang Tuhan suka, rajin. Oke. Oh, terima kasih. Ini sudah dapat hukumnya. Ini anak saya Jeremia menunjukkan. Imamat 23 ayat 22. Ya, ini hukum yang Tuhan beri kepada Musa. Ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ditinggalkan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin, bagi orang asing. Akulah Yahweh Tuhanmu. Wih, luar biasa. Terima kasih Jer, dapat hukum ini. Kembali ke kitab Ruth. Maka itu saudara, kita belajar firman Tuhan ini sungguh-sungguh luar biasa. Oh, ada yang kirim salam kenal dari Batam. Baik, Linda Tan. Ya. Nanti bisa cari nomor telepon saya. Ayat ya. Nah, yang ketiga, setelah setaat, setia,
Yang ketiga yang dimiliki oleh Rut, rajin. Saudara lihat lagi ayat yang ke-7, balik lagi. Rajin. Jadi simpan, taat, setia, rajin. Lihat, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Nah, ini yang luar biasa. Taat, setia, rajin. Ini hebat sekali. Ayat 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, ya. Oh, rupanya dari dulu laki-laki juga sama begitu ya. Suka ganggu itu perempuan. Ayo bertobat kita. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Oke, saya baca lanjut supaya lengkap. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepada Boas, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Ya, Boas menjawab, karena telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu. Ini loh, hasil ketaatan, hasil kesetiaan. Itu Tuhan perhitungkan. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Haleluya. Catat, kesetiaan dan ketaatan itu selalu akan diperhitungkan oleh Bapa kita yang di surga. Saya ulangi, ketaatan dan kesetiaan akan selalu diperhitungkan oleh Bapa kita yang di surga. Ini hebat sekali. Yahweh kiranya membalas perbuatanmu itu. Nah, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Yahweh Tuhan Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Luar biasa. Jadi saudara, kalau hidup kita sungguh-sungguh taat setia kepada Tuhan, Bapa di surga akan memperhitungkan semuanya itu. Kita lompat ke pasal yang ketiga. Pasal yang keempat. Maaf ya. Saudara, ini luar biasa. Nanti saudara baca pasal 3. Menarik. Bagaimana cara Tuhan mempertemukan Rut dengan Boas. Ada trik-trik yang kelihatannya lucu begitu. Tapi saya kagum kepada Tuhan. Judul ayat pasal 4. Nah ini akhirnya. Rut menjadi istri Boas. Aduh, luar biasa. Saya akan baca ayat 9. Mulai ya pasal 4 ayat 9. Agak panjang ini sampai ayat yang ke-14. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kelion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Ditebus, saudara. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku.
untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Wih. Saudara, ini kasih Bapa yang luar biasa. Saya sungguh-sungguh terharu. Kalau Tuhan memulihkan seseorang, itu pemulihannya nggak tanggung-tanggung. Catat ini. Elimelek sudah nggak ada. Mahlon, suami Rut, nggak ada. Kilion, suami Orpa, nggak ada. Jadi Naomi nggak punya apa-apa. Nggak punya ahli waris, nggak punya tanah, nggak punya apa-apa. Tapi gara-gara Naomi bertobat dan mau balik lagi. Dan ada Rut yang begitu setia. Saudara, simpan ayat 10. Beritahukan kepada semua orang yang kita kenal. Yang hidupnya pahit. Yakinkan mereka kalau mereka bertobat, pemulihan ini terjadi. Dahsyat, saudara. Boas itu adalah gambar dari Tuhan. Nggak main-main. Lagi sekali ayat 10. Saudara simpan. Maaf, ayat 9 maksud saya. Oh, ya ayat 10 maaf ya. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon. Aku peroleh menjadi istriku. Untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Yang jelas-jelas Naomi sudah nggak punya apa-apa. Nggak punya keturunan lagi. Berarti nggak ada yang membawa nama suaminya. Tapi Tuhan pakai Boas. Gara-gara Naomi bertobat. Dan gara-gara Rut setia dan taat. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap. Dari antara saudara-saudaranya. Dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Yahweh kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Siapa mereka? Istrinya Yakub. Lahirlah 12 suku Israel itu. Yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata. Dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Hebat. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar. Bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Yahweh kepadamu dari perempuan muda itu. Lalu Boas mengambil Rut. Dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Yahweh perempuan itu mengandung. Melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, inilah opanya Daud. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Yahweh yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Haleluya. Jadi Boas itu sudah menggambarkan Tuhan Yesus yang menebus. Di sela-sela kisah Rut. Tolong dicatat. Di sela-sela kisah Rut. Tampil Boas. Saudara, ayo hari ini. Semua kita siap menjadi Boas-Boas akhir zaman ini. Amin kan ini. Untuk menyelamatkan. Maaf, saya cuma saksi. Lambas. Nah, siapa yang ikut Zoom beberapa hari yang lalu, saya cerita. Salah satu anggota Korak, Lambas Sinaga, tiba-tiba dia telepon saya. Tentang saudaranya, saya nggak tahu saudara yang bagaimana. Veronica, baru siapa dia bos? Baru siapa dia Lambas? Napi Tupulu atau siapa? Saya lupa. Anaknya 3. Ditinggal suaminya. Aduh, waktu saya mendengar itu,
Saya langsung tanya, Papa saya harus buat apa? Tolong dia. Tolong bagaimana? Nah, saya telepon Lambas. Kenapa? Ringkas cerita. Ya udah. Roh Kudus gerakkan. Berangkatkan mereka kembali untuk pulang ke kampungnya, ke Siantar. Ya udah. Tadinya saya mau naikkan pesawat. Tapi ibu ini takut. Apalagi dia punya gangguan sakit ginjal. Lalu kalau rapid test dia juga bingung. Bawa 3 anak. Anak yang satu gegar otak karena jatuh ke dalam got. Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Nah, terus naik bis itu 2 malam 3 hari. Jadi tadi pagi subuh baru nyampe. Hari apa tuh berangkat saya lupa. Senin kalau nggak salah. Saudara, oh ya tanggal 24. Nah, ini yang saya buat. Gara-gara saya belajar tentang hidup Boas. Ayo kita jangan egois. Jangan pelit dalam hidup. Selalu untuk jadi berkat. Luar biasa. Ini dia yang kita harus miliki iman ini. Lanjutan. Bagian terakhir nanti pasal 4. 4 ayat terakhir itu dahsyat. Tidak, dari sini dulu. Ya. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu, memelihara engkau. Terus. Nah, saya baca ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anaknya Rut itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah, saudara, mau belajar dari kisah Rut, ada Boas yang luar biasa. Mari semuanya kita jadi penyelamat untuk generasi ini. Nah, bagian terakhir ini dahsyat, saudara. Yaitu ayat 18 sampai ayat 22. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Tahun 97 atau 96. Ini istri saya gabung. Lus masih ingat Nehemia anaknya Tapenson itu lahir tahun berapa ya? Nah, saudara, suatu siang. Saya lagi santai di rumah. Ya, saya duduk di lantai. Ya, enggak tiduran, saya duduk santai, panas ini di Napire. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya, Daniel kamu ke asrama. Saya lihat jam, hampir jam 2. Saya bilang, Papa, anak-anak sedang tidur. Saya ini senang kalau ke asrama bisa main dengan anak-anak. Tapi Roh Kudus desak, pergi. Sampai 3 kali. Ya udah, akhirnya pergi. Oh, ada yang mohon dukungan doa. Sedang hamil jalan 3 bulan. Puji Tuhan. Pokoknya hidup takut akan Tuhan. Jangan membelakangi Tuhan. Luar biasa nanti. Ya. Oke, saya lanjutkan. Karena didesak ya saya pergi. Hussein, terima kasih Papa kamu hadir juga. Ini anak saya Hussein. Dari Muslim dia. Ya. Nah. Ya, maaf anak saya lagi di situ. Nah, saudara, begitu saya sampai asrama, betul mereka sedang tidur, anak-anak ini. Ya udah, karena mereka sedang tidur, maka saya cuma tumpang tangan, doa. Saya nggak mau ganggu mereka. Saya balik lagi. Nah, sampai rumah, saya ambil Alkitab saya taruh di samping saya. Saya duduk itu di lantai. Saya nunggu perintah apa yang Tuhan katakan. Karena saya disuruh ke asrama. Kok nggak ada suara apa-apa. Saya ingat betul, saya sandarkan kepala saya ke dinding, nggak tidur. Sambil melek, lihat ke plafon, mikir, Papa, apa pesanmu untuk saya ke asrama? Tiba-tiba ini loh saudara. Daniel kamu buka Rut 4 ayat 8 sampai 22. Nah, karena Alkitab sudah saya siapkan, itu kebiasaan saya. Begitu saya buka, saya tertawa. Coba saya baca ya.
Ini ayat unik. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. 2. Hesron memperanakan Ram. 3. Ram memperanakan Aminadab. 4. Aminadab memperanakan Nason. 5. Nason memperanakan Salmon. 6. Salmon memperanakan Boas. 7. Boas memperanakan Obed. 8. Obed memperanakan Isai. 9. Dan Isai memperanakan Daud. Maaf ya saudara, jangan ditiru cara saya. Tapi itu cara saya bergaul dengan Papa di surga. Saya bilang gini. Saudara ketemu sesuatu yang unik nggak? Di 4, 1, 2, 3, 4. Di 5 ayat ini. Ayo ketemu yang unik nggak? Nah yang nggak ketemu saya tunjukkan uniknya. Saya bilang gini, Papa. Pendeta mana bisa khotbah ayat ini yang isinya nama orang memperanakkan, nama orang memperanakkan, nama orang memperanakkan sampai 10 nama. Ngerti nggak maksudnya? Saya tertawa. Apaan ini ayat? Saya suruh belajar apa? Melihat anak-anak di asrama tadi, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus, gitu istilah saya. Dia tanya begini kepada saya, Daniel, kamu hitung untuk aku mendapatkan Daud, aku perlu persiapkan berapa generasi. Wih saudara, seperti bom yang menghantam saya. Saya kaget. Hanya untuk cari Daud, berapa generasi Papa harus persiapkan. Nangis saya saudara. Saya betul-betul ampuni. 9 generasi. Dari Peres sampai ke Isai itu 9. Setelah 9 generasi baru lahir Daud. Bayangkan. Hanya untuk menemukan seorang penyelamat yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Maka nenek moyangnya yaitu Daud dipersiapkan 9 generasi. Baru ketemu Daud. Itu pun Daudnya gagal. Bayangkan kalau nggak dipersiapkan seperti itu. Saudara-saudara mengerti kenapa Tuhan pakai kami suami istri banyak sekali menemukan anak-anak yang tertolak dan terbuang. Karena generasi ini penting, saudara. Generasi ini penting. Maka itu papa mama, jadilah papa mama yang baik. Dalam antropologi dan sosiologi, satu generasi itu hitungannya 40 sampai 50 tahun. Itu sosiologi dan antropologi. Itu satu generasi. Saya ambil 45 saja. Cepat kalikan. Iya, generasi yang perlu dipapai. Ada yang komen di Facebook. Kalikan 9 kali 45. Berapa itu? Kalau 9 kali 50 itu 450. Coba hitunglah saya. Berapa ratus tahun? Wih, saudara. Bagaimana saya nggak menangis hari itu? Tuhan, Engkau luar biasa. Akhirnya saudara, setelah saya nangis selesai, saya berdoa. Saya balik lagi ke asrama. Waktu itu asrama kami baru 1. Dan baru anak-anak SD. Kira-kira kelas 3. Di situ saya berdoa lagi. Saya ajak pengasuh asrama, guru-guru. Ini loh, Papa baru dapat pewahyuan ini. Ayo kita berdoa. Supaya lahir generasi Papua seperti Daud ini. 400, terima kasih Filemon. Oh, yang betul mana? 415 atau 405 tahun? Ya, oke, salah satu lah. Hanya untuk mencari seorang bernama Daud. 400 tahun lebih
Tuhan harus menunggu. 405, terima kasih. Maka itu gereja Tuhan, ayo kita sadar betapa pentingnya memuridkan orang. Regenerasi itu penting sekali. Kiranya kebenaran ini menyadarkan kita untuk kita hidup tidak santai. Tidak semau gue istilahnya. Tuhan punya rencana. Iya. Selalu libatkan Tuhan dalam segala keadaan. Dalam keadaan enak saja tidak libatkan Tuhan. Kita pasti jadi sombong. Betul. Ya, jadi untuk apa saja kita melibatkan Tuhan. Ayo mulai hari ini semua kita menjadi generasi yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan rindu, yang Tuhan mau atas kita sebagai murid-muridnya. Jadi dunia sangat membutuhkan Rut akhir zaman. Boas di akhir zaman. Dunia sangat membutuhkan itu. Maka kalau mulai hari ini betul-betul kita luar biasa. Menjadi Boas, menjadi Rut. Dunia pasti akan dipulihkan. Amin ya saudara. Ayo kita semua